Halo, selamat datang di channel Hendy Nurdian Hidayat, Pendidikan Sains. Tayangan kali ini akan menyajikan praktek uji larutan asam dan basa menggunakan kertas lakmus. Namun, sebelum masuk ke dalam prakteknya, pelajari dulu dasar teorinya. Jika kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan asam, maka warnanya berubah menjadi merah. Jika kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan basa, maka warnanya berubah menjadi biru. Dan jika kedua kertas lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam larutan garam netral, maka kedua lakmus tersebut tidak berubah warnanya. Alat dan bahan yang perlu disiapkan mula-mula adalah 4 wadah plastik yang diberi label. Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam memberikan label yaitu dengan menuliskan keterangan di atas kertas, kemudian memberikan solasi dan menempelkannya kepada wadah. Berikutnya kita memerlukan larutan air cuka. Air cuka ini biasa digunakan oleh ibu kita untuk memasak di dapur. Namun, air cuka yang biasa digunakan untuk memasak itu sudah ditambahkan lagi air, sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Bahan berikutnya adalah larutan air deterjen. Untuk membuatnya, kita tuangkan kurang lebih 1 sendok teh deterjen, kemudian dicampur dengan beberapa mililiter air sampai sebatas seperti pada gambar. Bahan berikutnya adalah larutan air garam. Untuk membuatnya, kita tambahkan 1 sendok teh air garam dapur, kemudian dicampur dengan beberapa mililiter air sampai batas seperti pada gambar. Berikutnya, siapkan 1 wadah plastik kosong sebagai tempat sampah untuk menyimpan kertas lakmus hasil uji coba. Berikutnya, kita siapkan kertas lakmus merah. Pada sampul kertas lakmus ini dikatakan untuk menggunakannya cukup ambil 1 strip atau 1 lembar ke dalam larutan selama setengah detik. Jika hasilnya merah, berarti larutan memiliki pH lebih kecil dari atau sama dengan 5, yang berarti asam. Dan jika hasilnya biru, berarti larutan memiliki pH lebih besar dari atau sama dengan 8, yang berarti basa. Adapun fisik dari kertas lakmus ini mirip dengan kertas pada umumnya, namun memiliki kandungan zat yang bisa digunakan untuk mendeteksi suatu larutan apakah bersifat asam atau basa. Berikutnya kita siapkan kertas lakmus biru. Fisik dari kertas lakmus biru ini mirip seperti kertas lakmus merah, namun berwarna biru dan memiliki kandungan zat yang berbeda, dan bisa digunakan untuk mendeteksi suatu larutan apakah bersifat asam atau basa. Dan persiapan yang terakhir tentu saja lembar pengamatan seperti ini. Langkah yang pertama, kita ambil terlebih dahulu 1 strip atau 1 lembar kertas lakmus merah. Seperti ini. Kemudian kita celupkan ke dalam air cuka. Tidak usah lama-lama, cukup setengah detik atau 1 detik sudah menunjukkan reaksinya. Sekarang kita bisa melihat bahwa kertas lakmus merah tidak berubah warnanya atau tetap berwarna merah. Di lembar pengamatan kita tulis lakmus merah berwarna merah ketika dicelupkan ke dalam air cuka. Berikutnya kita ambil kertas lakmus biru, sama cukup 1 lembar saja seperti ini. Kemudian kita celupkan ke dalam air cuka. Tidak usah lama-lama, cukup setengah detik atau 1 detik sudah menunjukkan reaksinya.
kita bisa melihat bahwa kertas lakmus biru berubah warna menjadi warna merah. Di lembar pengamatan kita tulis lakmus biru berwarna merah ketika dicelupkan ke dalam air cuka. Berikutnya kita akan menguji larutan air deterjen. Pertama, ambil 1 lembar kertas lakmus merah seperti ini. Kemudian kita celupkan ke dalam larutan tersebut selama setengah detik atau 1 detik. Dan sekarang kita bisa melihat warnanya bahwa kertas lakmus merah berubah warna menjadi warna biru. Di lembar pengamatan kita tulis lakmus merah berwarna biru ketika dicelupkan ke dalam air deterjen. Berikutnya kita ambil kertas lakmus biru sebanyak 1 lembar. Kemudian kita celupkan ke dalam larutan air deterjen. Dan sekarang kita bisa melihat hasilnya bahwa kertas lakmus biru berwarna biru. Di lembar pengamatan kita tulis lakmus biru berwarna biru ketika dicelupkan ke dalam air deterjen. Terakhir kita akan menguji larutan air garam. Kita ambil 1 lembar kertas lakmus merah terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita celupkan ke dalam larutan air garam selama setengah detik atau 1 detik. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa kertas lakmus merah tetap berwarna merah. Di lembar pengamatan kita tulis lakmus merah berwarna merah ketika dicelupkan ke dalam larutan air garam. Berikutnya kita ambil 1 lembar kertas lakmus biru seperti ini. Kemudian kita celupkan ke dalam larutan air garam selama setengah detik atau 1 detik. Dan sekarang kita bisa melihat hasilnya bahwa kertas lakmus biru ternyata tetap berwarna biru. Di lembar pengamatan kita tulis lakmus biru berwarna biru ketika dicelupkan ke dalam larutan air garam. Berdasarkan data hasil pengamatan dan dasar teori yang telah dipelajari sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sifat larutan dari air cuka adalah asam. Juga berdasarkan data hasil pengamatan dan dasar teori yang telah dipelajari sebelumnya, maka sifat larutan dari air deterjen adalah basa. Begitupun juga berdasarkan data hasil pengamatan dan dasar teori yang telah dipelajari sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sifat larutan air garam dapur adalah netral. Di dalam praktek ini, berdasarkan hasil pengolahan data yang telah kita lakukan sebelumnya, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa 1. Air cuka bersifat asam, 2. Air deterjen bersifat basa, dan 3. Air garam dapur bersifat netral. Demikian tayangan uji larutan asam dan basa menggunakan kertas lakmus. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk menyebarkan lebih banyak manfaat.